Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanuna fillah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada cukup banyak pertanyaan yang masuk kepada saya dan sebagian meminta untuk juga dibahas tentang seperti apa batasan membaca Al-Quran dengan cepat. Artinya membaca Al-Quran dengan cepat yang masih ditoleransi oleh ilmu tajwid, termasuk di situ ada pengaruh dalam perspektif ilmu fikihnya ketika ini dibaca di dalam sholat. Pertanyaan ini kemudian berangkat dari dua hal, yaitu ketika membaca Al-Quran pada konteks khatmil Quran dan membaca suratul Fatihah dan surat-surat pendek di dalam sholat tarawih, khususnya bagi para imam. Ikhwanuna fillah, sebelum kita membahas masalah ini, akan lebih baik kalau kita membahas satu bab dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu tentang bab maratibut tilawah, yaitu tentang tingkatan membaca Al-Quran dalam konteks tempo. Ya, di situ disebutkan dalam kitab-kitab ilmu tajwid, disebutkan tingkatan seseorang membaca Al-Quran itu ada tiga. Pertama at-tahqiq, yang kedua adalah al-hadr, dan yang ketiga adalah at-tadwir. Ketiga-tiganya ini adalah tetap dalam konteks fi maratibit tartil, dibaca dengan bertajwid dan bertartil. Ikhwanuna fillah, yang pertama adalah at-tahqiq. At-tahqiq itu apa artinya? At-tahqiq itu para ulama menyebutnya al-qira'ah bil but'i wa ta'udah, dibaca dengan tenang, dibaca dengan pelan. Ya, misalnya seperti ini: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-ayah. Ya. Atau maqam tahqiq ini kadang-kadang atau sering dibaca oleh qari'ul Quran dalam konteks tilawah yang kita kenal dengan sekarang ini musabaqah qiraatul Quran misalnya. Ya, seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini hanya contoh saja ya. Nah, seperti ini diperbolehkan oleh para ulama. Jadi baca tahqiq itu biasanya dipakai oleh seorang guru atau muallim kepada murid-muridnya untuk memperjelas contoh-contoh huruf-huruf Al-Quran, termasuk kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, tetapi peringatan dari para ulama, ketika kita membaca Al-Quran dengan tahqiq, hindari at-tamtid. Apa tamtid itu? Tamtid itu menyeret huruf-huruf Al-Quran karena dibaca pelan tadi itu. Misalnya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bis ya, bis itu ba jadi tambah iya jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh dan itu hukumnya berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua yaitu al-hadr. Al-hadr itu membaca dengan cepat ya. Al-qira'ah bis-sur'ah, membaca dengan cepat. Nah, ketika membaca cepat ini tidak ada batasan yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Tetapi pada dasarnya sampai di mana kemampuan lisan kita di dalam membaca Al-Qur'an yang kemudian tidak terjadi dumjul huruf. Jadi istilah ulama para ulama itu dumjul huruf, yaitu penumpukan huruf. Ya. Jadi artinya kalau kita membaca cepat baca Al-Qur'an, tetap membaca Al-Qur'an dengan bitajwid walaupun dengan ringan sekali. Yang kedua, tidak boleh ada dumjul huruf. Dumjul huruf itu penumpukan huruf yang mengakibatkan hilangnya huruf. Seperti ini. Saya contohkan bacaan Al-Qur'an yang hadr ya, yang hadr, yang benar. Misalnya kita menjadi imam sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, seperti itu. Dipercepat lagi boleh kalau misalnya kita mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Yang penting tidak ada penumpukan huruf. Tapi kalau sudah ada penumpukan huruf, dumjul huruf itu tidak boleh. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Di situ ada penumpukan huruf ya, lalu mengakibatkan hilangnya beberapa huruf Al-Qur'an. Saya contohkan seperti ini. Siratal ladzina an'amta dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim menjadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berapa huruf yang keluar di situ, yang hilang. Sama ketika kita menjadi sholat tarawih, menjadi imam sholat tarawih, boleh dipercepat ya, tetapi jangan sampai ada dumjul huruf ya. Hati-hati di situ. Apalagi saya pernah mendengarkan sholat tarawih super cepat di situ ya, super cepat, yang hanya 7 menit. Itu kalau saya lihat jelas ada dumjul huruf. Dan ada beberapa huruf-huruf Al-Qur'an yang hilang di situ. Dan tentu ini dalam perspektif fikih juga ada konsekuensi, yaitu tidak sahnya bacaan suratul Fatihah dan tentu sholatnya juga tidak sah. Saya akan membaca referensi kitab fikih yang standar saja, yaitu di Fathul Qorib. Hukum membaca Al-Qur'an, di situ kemudian ada huruf yang hilang ya. Di sini disebutkan ya, termasuk di sini bab arkanus shalah adalah qiraatul Fatihah. Jadi termasuk rukun salat itu adalah membaca suratul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim minha. Ya, dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam suratul Fatihah karena ini dalam konteks mazhab Syafi'i. Kemudian di sini ada ibarat wa man asqata minal Fatihati harfan
au tasydidatan au abadala harfan minha biharfin lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammadah. Jadi barang siapa yang kemudian menghilangkan atau mengugurkan salah satu huruf dalam suratul Fatihah, atau menghilangkan tasydid, atau merubah huruf satu dengan yang lain, dengan huruf yang lain, lam tasihhah qiraatuhu, maka bacaan suratul Fatihahnya tidak sah, otomatis wala sholatuhu, dan sholat juga tidak sah. Ya, kalau itu memang disengaja. Ya. Ikhwanuna fillah, para pencinta Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, walaupun kita menjadi imam sholat tarawih, boleh dibaca cepat, tetapi jangan sampai ada penumpukan huruf. Baca Al-Quran dengan semampu kita. Jangan dipaksa kita ini harus cepat seperti apa, tapi lihat kemampuan lisan kita. Termasuk kita ketika khatmil Quran. Ya, ketika khatmil Quran. Ketika khatmil Quran pun kita tidak boleh memaksakan diri untuk membaca Al-Quran di luar kemampuan kita. Karena para ulama menyebutnya ketika dibaca cepat itu tetap kita bertajwid, ya, walaupun dengan ringan sekali. Misalnya begini, disebut bertajwid itu artinya harus ada perbedaan antara bacaan yang panjang dan tidak panjang, antara mad tabi'i dengan mad wajib dan mad jaiz munfasil misalnya, antara bacaan ilhar dan idgham, ilhar dengan idgham bi gunnah, ilhar dengan iklab, ilhar dengan ifa syafawi, dan seterusnya. Saya contohkan seperti ini. Misalnya kita sering baca surah Yasin dengan cepat, tetap bertajwid. Contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Iya-nya satu alif, sin-nya tetap panjang. Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka tetap bergunnah, ala siratim mustaqim idgham bi gunnah. Ya, saya baca ulang. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, harus seperti itu. Kalau tidak seperti ini salah dan berdosa. Kalau dibaca rata misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Di situ tidak ada perbedaan antara mad tabi dengan mad wajib, antara bacaan izhar dengan yang tidak izhar, dengan idgham bi gunnah, dengan ikhfa dan lain sebagainya. Ikhwanuna fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah tingkatan baca Al-Quran dengan tadwir, ya, tengah-tengah antara dibaca tahqiq dan cepat, dan ini yang direkomendasikan, seperti para imam-imam yang kita dengar di Mekah, imam-imam yang ada di Kuwait, di Masjid Istiqlal dan kota-kota lain besar, kota-kota lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tadwir itu artinya membaca tengah-tengah antara cepat dan tidak cepat, antara lambat dengan cepat. Yang ini biasa dipakai tadarus Al-Quran atau menjadi imam yang biasanya di sholatul maktubah itu. Ikhwanuna fillah, kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi titik penting di sini adalah saya memberikan himbauan kepada para imam ketika membaca suratul Fatihah, ya, di dalam sholat tarawih,
Hati-hati jangan sampai ada penumpukan huruf. Yang kedua, ketika membaca wasol pada setiap ra'su ayah, maka diperbolehkan tetapi harus berharokat. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu yang benar. Jadi ketika diwasolkan, maka huruf terakhir harus berharokat. Ada sebagian yang membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini juga berlaku di surat-surat pendek. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalau dilanjut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Harokat terakhir dibaca. Tapi kalau seperti ini salah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Padahal dia tidak benar, nafasnya dia tetap, kemudian disambung, maka ini menyerupai saktah yang salah. Ya, hati-hati seperti itu. Ikhwanuna fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di sini, semoga penjelasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.